Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki keimanan kita, dalam rangka memperbaiki keimanan dan amal soleh kita, yang dimana keimanan dan amal soleh kita didasarkan di atas ilmu yang benar, di atas ilmu yang sahih, yang terambil dari Alkitab dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membaca kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Khalid ibn Ali Al-Musyaikih hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan sebelumnya kita sedang berbicara tentang masalah yang sangat urgen, yang sangat penting sekali, yaitu tentang masalah al-ibadah, di mana ibadah inilah yang merupakan kewajiban bagi setiap insan, bagi setiap muslim, bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di alam dunia ini. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan telah menyebutkan tentang definisi daripada ibadah. Ya, disebutkan bahwasanya makna daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ya, ibadah adalah sebuah ungkapan yang menyeluruh, ungkapan yang mencakup terhadap semua apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ya. Baik itu adalah merupakan ucapan lisan, ya, atau amal perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Maka inilah definisi daripada ibadah. Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa ibadah adalah fi'lu ma amara Allah bihi wa rasuluh. Jadi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh. Ya, dan juga meninggalkan, ya, kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi dengan satu niat, satu catatan yang penting ketika mengerjakan itu semua adalah ibtigha'a wajhillah, ya, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wa darul akhirah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berharap sesuatu yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya Syekh hafizahullahu taala mengatakan, wa ma thabata annahu ibadatun fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Maka apabila suatu amalan, ya, amalan itu adalah merupakan sebuah ibadah, ya. Apabila suatu amalan dan amalan itu adalah sebuah ibadah, maka memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ibadah tersebut, ya, dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah masuk dalam syirkun akbar, ya, masuk dalam syirik besar, ya, yang pelakunya akan terancam apa? Konsekuensi dari syirik besar adalah pelakunya bisa
bisa saja akan keluar dari agama Islam, ya. Jadi kan wala yakunu syirkan asghar, ya, dan bukan hanya syirik kecil, id al ibadatu khasatun billahi ta'ala, ya. Kata beliau, karena ibadah adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan, ya, salah satu jenis dari ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah masuk dalam perbuatan dosa syirik besar, ya, perbuatan dosa syirik besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Ya. Allah mengatakan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun. Ya. Maka ayat ini secara jelas memerintahkan kepada kita bahwa beribadah itu tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allah ahada. Jangan engkau jadi berdoa bersama Allah, ya, juga kepada yang lainnya. Juga kepada yang lainnya. Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Yang kedua, ayat ini juga menyebutkan bahwa di antara salah satu bentuk ibadah, ya, di antara salah satu bentuk ibadah adalah ad-du'a, ya, berdoa. Jadi berdoa itu adalah salah satu jenis dari ibadah, ya. Karena Allah mengatakan fala tad'u, ya. Maka janganlah kalian berikan doa tersebut, janganlah kalian berdoa, ya, bersama Allah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa marwahu asy-Syaikhani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan dalil yang kedua adalah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia, ya, dalam keadaan wa huwa yad'u min dunillah, dalam keadaan dia, ya, matinya tersebut dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan doanya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Dakhala an-nar. Ya, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Naam. Jadi apabila suatu amalan dia adalah dinilai sebuah ibadah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan, maka itu adalah ibadah. Jika itu adalah ibadah, maka jangan pernah dipalingkan, jangan pernah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya salah satu di antara bentuk ibadah, salah satu di antara bentuk-bentuk ibadah, tentunya ibadah itu sangat banyak sekali, ya. Karena tadi disebutkan bahwa ibadah adalah sebuah ungkapan yang mencakup apa saja, yang intinya adalah dalam perbuatan tersebut Allah mencintai dan Allah meridhoi, ya. Allah mencintai perbuatan tersebut dan Allah meridhoi perbuatan tersebut, atau semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, untuk dikerjakan, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah definisi dari ibadah. Oleh karena ibadah ini sangat luas sekali.
Nah, dan kita akan menyebutkan salah satu bentuk ibadah. Ya, salah satu bentuk ibadah adalah ad-doa. Adalah ad-doa, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hafizahullahu taala yanqasimu ila qismain. Ya. Ibadah itu ada dua jenis. Ada dua macam bentuk ibadah. Kata beliau yang pertama adalah al-awwal, ya, al-awwal du'a'u ibadah. Ya. Jadi berdoa itu ada dua jenis. Doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah du'a'u ibadah, dan yang kedua ats-tsani du'a'u mas'alah. Ya, jadi doa itu ada dua jenis, ada dua kategori. Yang pertama disebut sebagai doa ibadah, yang kedua doa mas'alah. Apa bedanya? Yang pertama adalah doa ibadah, wa huwa mutlaqut ta'abbud. Semua perbuatan ibadah, ya, semua perbuatan ibadah yang dilakukan oleh hamba, ya, yang dilakukan oleh hamba itu adalah sebagai bentuk doa, sebagai bentuk permohonan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Dan itulah yang disebut dengan doa ibadah. Jadi doa ibadah adalah semua bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, kas salati waz zakati, ya, seperti ketika seorang mengerjakan salat, ya. Ketika seorang mengerjakan ibadah salat, ketahuilah perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa dia sedang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Maka jenis yang pertama ini berarti ini jenis yang lebih umum, ya. Ya, jenis yang lebih umum bahwa setiap perbuatan ibadah, jadi setiap perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, maka hakikatnya hamba tersebut sedang meminta, ya, sedang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah doa ibadah, ya, doa ibadah. Adapun jenis yang kedua yaitu doa mas'alah, ya, doa mas'alah. Apa itu doa mas'alah? Wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruh. Doa mas'alah adalah ketika seorang yang berdoa tersebut memohon dan meminta secara langsung dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang membawa manfaat kepada dirinya, atau sesuatu yang dapat menolak madarat yang akan menimpanya. Ketika lisannya mengatakan, jadi ketika lisannya mengatakan ya Allah ya Ghaffar ighfirli, ya, wahai, jadi ya Allah, jadi zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunkanlah diriku, ampunilah dosa-dosaku. Inilah doa masalah, memohon dan meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan lisannya, ya. Bukan dengan perbuatannya, bukan dengan perbuatannya saja, tapi lisannya, lisanul qaul, ucapannya tersebut benar-benar meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lisannya mengatakan ya Razzaq, yani ya Ar-Razzaq urzuqni, yani ya Allah, jadi zat yang memberikan rizki, ya, kepada hamba, maka karuniakanlah rizki itu kepadaku. Lisannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan doa mas'alah, doa mas'alah, ya, doa permintaan, ya, doa permintaan.
Adapun yang pertama adalah doa ibadah, maka perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa seorang hamba tersebut memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya. Tetapi doa masalah adalah lisannya, ya. Lisannya tersebut mengucapkan dan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik doa yang pertama maupun doa yang kedua, kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya adalah doa itu adalah ibadah. Ya. Wa du'a ibadatun min ajril ibadat. Ya. Doa adalah sebuah ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u. Jadi fala tad'u, janganlah kalian berdoa ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala, ahadan, kepada selainnya. Ya. Menunjukkan bahwasanya ibadah, menunjukkan bahwasanya doa, ya, berdoa adalah merupakan suatu ibadah yang tidak dibenarkan dan tidak boleh diberikan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Nu'man ibni Bashir. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya berdoa itu adalah ibadah. Ya, doa adalah sebuah ibadah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ya. Hadis ini sangat jelas dan sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwa ibadah, jadi bahwa doa, ya, permohonan seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia akhirat, itu adalah termasuk bagian dari sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila doa itu adalah merupakan bagian dari ibadah, doa adalah bagian dari ibadah. Kemudian apa hukumnya? Ya, apa hukumnya apabila seorang meminta, ya, meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah serta merta, ya, ketika seorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dirinya telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ya. Kita tahu bahwasanya doa adalah permintaan. Ya. Doa adalah permohonan. Nah, doa adalah permintaan, doa adalah permohonan. Ya. Maka apakah setiap permintaan, ya, meminta bantuan kepada orang lain, ya, kemudian meminta pertolongan kepada orang lain, ya, itu berarti adalah perbuatan syirik yang kita diperintahkan untuk menjauhinya ataukah tidak? Ya. Maka dalam hal ini perlu ada perincian, ya, perlu ada perincian yang membedakan antara meminta kepada selain Allah, meminta kepada manusia, ya, tentang sesuatu yang itu dilarang karena hal itu terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Yang kedua, sebuah permintaan, ya, permintaan kepada manusia yang hal itu tidak dilarang atau hal itu boleh-boleh saja untuk dilakukan. Sebagai contoh misalkan ketika seseorang, ya, meminta kepada orang lain, ya, meminta kepada manusia, ya, sebuah permintaan, ya, sebuah permintaan, suatu permintaan yang hal itu tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah,
Misalkan meminta kepada orang lain untuk membantunya mengangkatkan barang, ya, mengangkatkan barang yang ada di hadapannya, karena dia tidak bisa mengangkatnya sendirian, sehingga dia meminta bantuan, membantu, ya, meminta pertolongan kepada saudaranya tersebut untuk mengangkatkan barangnya. Maka tentu ini adalah sebuah permintaan kepada orang lain yang dibenarkan dalam syariat, ya, yang dibenarkan dalam syariat, dan itu termasuk dalam bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, bentuk tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa, ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh kita semuanya, di mana meminta kepada selain Allah bisa jadi masuk dalam kategori kesyirikan, ya. Bisa jadi masuk dalam kategori kesyirikan. Dan di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala akan menyebutkan secara terperinci, ya, apa sajakah permintaan-permintaan, ya, permohonan-permohonan kepada selain Allah, kepada manusia, kepada orang lain, yang hal itu masuk dalam kategori permohonan yang dilarang karena termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Termasuk dalam perbuatan kesyirikan, ya. Kita tahu tidak semua permintaan kepada orang lain itu dilarang, tidak, ya. Ada hal-hal, ya, ada permintaan-permintaan, ya, kepada orang lain yang itu dibenarkan dalam syariat, ya, yang tadi kita contohkan. Nah, tapi ada hal yang penting juga yang perlu untuk kita perhatikan. Ada hal-hal kecil, bukan hal-hal kecil, hal-hal yang, ya, yang sangat detail yang harus diketahui bahwa ternyata permohonan tersebut, permintaan tersebut itu termasuk dalam kategori kesyirikan. Kata beliau hafizahullah taala, du'a'u ghairillahi aqsam. Memohon, meminta bantuan, ya, meminta kepada orang lain, ya, sesuatu, ya, sesuatu bantuan, sesuatu pertolongan, itu ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, ya, dan hukumnya sangat tergantung dari, ya, dari macam-macam pembagian tersebut, ya. Tidak semuanya dilarang dan juga tidak semuanya diperbolehkan. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, kata beliau hafizahullah taala, an yakuna al-matlubu la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jal, mithlu an yatluba min ahadin inzal al-ghaith wa ghufran adh-dhunub wa ghaira dhalik, fahadha syirkun akbar. Kata beliau hafizahullah taala, yang pertama adalah jenis permintaan yang pertama, apabila ada seseorang meminta kepada orang lain, ya, meminta kepada orang lain, tetapi permintaan yang diminta, ya, permintaan tersebut adalah permintaan yang terhadap sesuatu yang sesuatu itu tidak dimampui untuk mengerjakannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulang, seseorang minta kepada orang lain, ya, meminta sesuatu, hanya saja sesuatu itu hanya bisa dikerjakan, ya, hanya bisa dihasilkan, hanya bisa diperoleh kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak mungkin tidak bisa atau tidak mungkin untuk memberikan permintaan tersebut. Ya, kan itu adalah merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas meminta hal itu kepada orang lain, kepada manusia, dalam sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya jamaah sekalian? Contohnya yang beliau contohkan adalah ketika seseorang meminta kepada orang lain untuk menurunkan hujan dari langit, ya, menurunkan hujan,
Ya, apalagi di musim-musim kita hari-hari ini, ya, di mana kemarau panjang, ya, di sebagian tempat, ya, telah terjadi kekeringan dan kekurangan air dan seterusnya, ya. Sehingga sangat mungkin untuk, ya, seseorang, ya, kemudian menginginkan untuk meminta kepada orang lain, ya, meminta kepada orang lain agar diturunkan hujan. Ya, ketahuilah bahwasanya menurunkan hujan dari langit itu adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang mampu untuk menurunkan hujan dari langit kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka memintanya kepada selain Allah itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, meminta ampunan, meminta ampunan. Ya, siapa yang bisa mengampunkan dosa, perbuatan dosa? Ya. Yang hanya bisa mengampunkan perbuatan dosanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Sesuatu yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka meminta hal itu kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, ya. Ini jenis yang pertama. Nah, oleh karenanya perlu kita untuk berhati-hati, ya. Ketika ada seseorang, ya, meminta, ya, kepada orang lain, ya, ya, permintaan-permintaan yang hanya mampu Allah saja yang melakukannya, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, kemudian memberikan rizki, ya, yang banyak dan seterusnya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimintakan kepada selainnya. Kemudian yang kedua beliau mengatakan al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah fi tariqatit talab, ya, dalam tata cara memintanya. Kadang-kadang ketika seseorang meminta kepada orang lain, ini tata caranya ini keliru. Beliau mengatakan bi an yakuna bi kamalidz dzulli wa bi kamalil mahabbati au bi raghbatin wa rahbatin la tusrafu illa lillah fa hadza syirkun akbar. Ya. Kata beliau, ada seorang meminta, ya, kepada orang manusia, ya, permintaan kepada manusia, tetapi memintanya tersebut dengan, ya, dengan tata cara seperti seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada orang lain, bantuan kepada orang lain, pertolongan dari orang lain, hanya cara memintanya, ya. Cara memintanya itu sebagaimana seorang hamba meminta kepada Rabb, ya. Dengan kesempurnaan al-dhul, ya, merendahkan diri, ya, menghinakan diri di hadapan orang yang dimintai tersebut, ya, mencintai dengan kecintaan yang sepenuhnya, ya, sangat berharap untuk diberikan, ya, ar-rahbatu war-rahbah, khawatir dengan, ya, apabila tidak diberikan, ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Padahal itu semua adalah, ya, seharusnya ketika seorang meminta ya, kepada Allah, dia melakukan seperti itu dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah secara totalitas, ya. Itu adalah perbuatan hamba kepada Allah, bukan kepada orang lain. Maka ketika diberikan kepada orang lain, kata beliau adalah fahadha syirkun akbar. Ya, berhati-hati, ya, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa syirik besar, ya. Kenapa? Disarfi syai'an min khasaisi al-uluhiyah li ghairillah, ya. Karena dia telah memberikan kekhususan, ya, kekhususan dalam hak ibadah, ya, at-tadallul, merendahkan diri, mencintai, ya, mencintainya, penuh harap dan seterusnya,
sesuatu yang hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada selainnya, ya, maka akan terjatuh dalam perbuatan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita waspadai. Silahkan seseorang meminta bantuan kepada orang lain, ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya, kita memiliki Rabb, ya. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang lain tersebut hanyalah perantara saja. Ya, hanyalah perantara saja. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya. Maka ketika kita meminta kepada orang lain, jangan seperti selayaknya seorang hamba meminta kepada Rabb, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau hafizahullah taala mengatakan al-qismu tsalis, bagian yang ketiga adalah au an yakuna al-mad'u ba'idan 'anid da'i fa inna du'a mithli hadza syirkun, yaitu apabila orang yang dimintai pertolongan tadi itu tidak ada di tempat. Artinya ada jarak antara dia dengan orang yang diminta. Ya. Ya. Meminta kepada seorang dengan keyakinan orang yang kita mintai tersebut mengetahui permintaan kita, padahal dia tidak di hadapan kita. Ada jarak antara ya orang yang meminta dengan yang dimintai. Nah, ini sangat hati-hati sekali. Ya. Apabila ada jarak seperti itu, maka pasti di sana ada keyakinan, ya, pasti ada keyakinan bahwa orang yang dimintai tersebut dia tahu tentang perkara-perkara gaib. Nah, ini yang perlu dicermati. Ya. Orang yang kita minta bukan di hadapan kita yang kita berbicara kepadanya, ya, meminta langsung kepadanya sehingga dia mengerti, memahami permintaan kita, mendengar permintaan kita, ya. Tidak demikian, ya. Kadang yang terjadi adalah ketika seseorang meminta kepada orang lain, orang yang dimintai bantuan tersebut tidak hadir, tidak di hadapan dia. Ada jarak antara keduanya. Maka ketahuilah bahwasanya hal itu tidak akan terjadi kecuali orang yang meminta tersebut memiliki keyakinan yang tersembunyi. Apa keyakinan yang tersembunyi tersebut? Keyakinan yang tersembunyi itu adalah dia meyakini orang yang dimintai tersebut dia adalah orang yang mengetahui permasalahan ghaib. Ya, permasalahan ghaib. Lianna ittisa'as sam'i li sama'il ba'id khasun billah. Kita tahu bahwasanya ya sesuatu yang bisa mendengar permintaan, ya, sesuatu yang bisa mendengar permintaan, ya, sebuah permintaan dan dia jauh, ya, dari yang meminta, itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang meyakini, yang bisa memberikannya. Adapun manusia, ya, ya, jika dia tidak di hadapannya langsung, dia tidak akan mengetahui, ya, permintaan dari orang lain tersebut. Wali'annahu ya'taqidu fi misli hadza annahu ya'lamul ghaiba, ya, wa annahu lahu tasarrufan fil kaun. Tidaklah orang tersebut melakukan permintaan dengan cara seperti tadi. Ya. Orang yang diminta, ya, tidak hadir di hadapannya. Kenapa dia tetap meminta kepadanya? Karena dia punya keyakinan bahwa orang tersebut mengetahui perkara gaib, ya, mengetahui perkara gaib, dan orang tersebut memiliki andil dalam pengaturan alam. Oleh karenanya hati-hati, ya, itu adalah perbuatan kesyirikan, ya, itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk memberikan hal itu semuanya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan al-qismu rabi'. Al-qismu ar-rabi'. Ya, di antara jenis-jenis permintaan yang keempat kata beliau adalah an yad'uwal ghair ma'tiqad annahu yastakillu fi ijadil matlub min dunillahi ta'ala fasyirkun akbar. Ketika seorang meminta kepada orang lain, ya, ketika seorang meminta kepada orang lain, di sana ada keyakinan, ya, di sana ada keyakinan yang tersembunyi. Apa keyakinan tersebut? Keyakinan bahwa orang lain tersebut dialah sendiri yang bisa mengabulkan, ya, yang bisa memberikan bantuan pertolongan tersebut tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan inilah yang berbahaya. Ya. Ketika seorang meminta bantuan kepada orang lain, ya, ketika seorang meminta bantuan kepada orang lain, seandainya dia meyakini bahwa orang tersebut hanya perantara, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ketika dia meyakini bahwa dialah, ya, yang bisa memberikan pertolongan tersebut, ya, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang masuk dalam kategori perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ijad asy-syai' istiqlalan khasun billahi azza wa jalla. Ya. Mewujudkan sesuatu, memberikan sesuatu, menghadirkan sesuatu, ya, yang bisa melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Adapun manusia, ya, manusia hanya, ya, sebagai sebab saja, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkannya. Nah. Kemudian al-qismul khamis, ya, di antara permintaan-permintaan yang kita dilarang untuk meminta kepada orang lain adalah, ya, kata beliau hafizahullah taala, yakunu bid'iyyan wa huwa ad-du'a bi jahin nabi. Termasuk, ya, perbuatan yang tidak dicontohkan adalah ketika seseorang meminta, ya, sesuatu dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bijahi ghairihi, ya, atau dengan kedudukan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga keliru, ya. Ketika kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kedudukan si fulan, bukan karena kehormatan si fulan dan seterusnya, ya, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, al-qismu sadis, ya, al-qismu sadis kata beliau adalah di antara perbuatan meminta kepada orang lain yang itu adalah perbuatan yang dilarang, yaitu an yatluba minal mayyiti shifaa maridhihi, ya, wa kashfi as-su'i anhu wa nahwi dzalik fa hadza syirkun akbar. Ya. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, di antara perbuatan meminta, ya, yang itu masuk dalam kategori kesyirikan adalah meminta kepada mayit, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya, meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya. Apa permintaannya? Syifa'a maridhihi, untuk disembuhkan dari penyakitnya, ya, untuk disembuhkan dari penyakitnya, ya, atau untuk dihindarkan dari keburukan yang akan menimpanya. Banyak orang yang berbondong-bondong, ya, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia karena keyakinan, ya, bahwa orang tersebut itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak madarat, ya. Maka ketahuilah ini adalah
permintaan yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang beliau hafizahullah taala perincikan dari permintaan-permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa menjerumuskan seorang kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita mengetahui dan kita mengakui bahwasanya tidak semua permintaan, ya, tidak semua permintaan, bentuk permintaan, ya, kepada orang lain pasti itu terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, tidak. Bisa jadi permintaan kepada orang lain dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat itu adalah bahkan itu adalah merupakan salah satu bentuk at-ta'awun, ya, saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, ya. Tapi tentu ada, ya, ada syarat-syaratnya, ya. Yang pertama adalah jika sesuatu yang diminta, ya, tersebut adalah perkara-perkara yang dimampui untuk dilakukan oleh orang lain tersebut. Meminta kepada orang lain untuk mengangkatkan barangnya, ya, meminta kepada orang lain untuk jadi untuk mengambilkan sesuatu yang dia mampu mengerjakannya. Tentu ini dibolehkan dalam syariat, ya, dalam perkara-perkara, ya, yang itu dimampui oleh, ya, orang lain tersebut, ya. Yang kedua adalah orang yang kita mintai pertolongan tersebut itu hadir, ya, hadir di hadapan kita dan dia mengetahui permintaan kita. Dia bukan orang yang telah meninggal dunia, ya, tetapi dia adalah orang yang masih hidup dan dia hadir di hadapan kita, ya. Dia mengerti permintaan kita, memahami permintaan kita, dan dia mampu untuk mengerjakannya, ya. Maka itulah, ya, sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, bahkan bisa jadi itu adalah bentuk, ya, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, salah satu bentuk saling tolong menolongnya, ya, seorang hamba dengan orang lain. Tentu ini dibolehkan dalam syariat, ya. Yang perlu diwaspadai adalah seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh tadi, ya, beberapa bentuk-bentuk permintaan-permintaan, ya, kepada orang lain yang itu mengarah kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib untuk berhati-hati darinya agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menegaskan kembali bahwa ketahuilah bahwa doa, ya, ketahuilah bahwasanya berdoa, memohon, ya, kebaikan, ya, memohon kebaikan, ya, memohon untuk mendapatkan manfaat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah, ya. Itu adalah sebuah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah memerintahkannya, ya, karena Rasulullah memerintahkannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memberikannya kepada selainnya. Ya, itu adalah sebuah ibadah. Maka apabila doa adalah ibadah, kita wajib untuk memberikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apapun dalam kebaikan dunia dan akhirat, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memberikan permohonan dan permintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan bisa menjerumuskan dari kita dalam perbuatan dosa kesyirikan, bahkan perbuatan dosa syirik yang Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku perbuatan dosa syirik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, dan insyaallah taala kita akan melanjutkannya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.